selamat datang di channel Mindi Studio. Kembali lagi bersama saya Gong Is. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kisah 4 tempat di Indonesia yang dahulunya sebuah misteri, kemudian terungkap kebenarannya. Sebagai bentuk dukungan teman-teman, sebelum saya lanjut ke ceritanya, jangan lupa ya untuk selalu support channel kami dengan menekan tombol subscribe, like, and share. Oke, mari kita simak saja langsung ceritanya. Teman-teman tahu kan kalau Indonesia menyimpan sejuta pesona yang tak ternilai harganya. Faktor inilah yang menjadi daya tarik para wisatawan asing yang ingin selalu berkunjung ke Indonesia. Namun di balik pesona itu, Indonesia pun juga menyimpan misteri yang membuat penasaran teman-teman. Yang mana misteri ini justru ternyata semakin menambah kagum daya tarik wisatawan baik domestik ataupun mancanegara. Dari redaksi kami telah merangkum sejumlah misteri 4 tempat di Indonesia yang konon masih menjadi pertanyaan mengapa dan kenapa. Namun setelah ditelusuri, kini misteri-misteri alam di Indonesia satu demi satu mulai terpecahkan. Berikut beberapa misteri alam Indonesia yang terpecahkan. Yang pertama itu adalah Pulau Satonda di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Di Pulau Satonda ini terkenal dengan danau air asin dan batu gantungnya. Pulau ini memiliki danau yang terbentuk akibat adanya letusan gunung api Tambora di dasar laut sedalam kurang lebih 1000 meter yang terjadi jutaan tahun lalu. Konon, katanya kadar keasinan air yang ada di danau 2 kali lipat lebih besar daripada air laut. Gunung api Satonda konon berumur lebih tua dari gunung Tambora atau tumbuh bersamaan dengan beberapa gunung api parasit yang tersebar di sekeliling Tambora. Danau yang berbentuk di kawah Satonda dulunya terisi air tawar, lalu letusan gunung Tambora yang mengakibatkan tsunami dan menumpahkan air laut ke kawah tersebut dan mengubahnya menjadi danau air asin hingga saat ini. Nah, terjawab ya kenapa air di gunung ini kandungannya 2 kali lipat lebih asin daripada air asin pada umumnya. Selanjutnya ada Pantai Tangsi atau Pantai Pink di Lombok. Banyak orang yang penasaran seperti apa wujud dari Pantai Pink ini. Selain unik, keindahannya juga tak diragukan lagi. Namun sebenarnya Pantai Pink tidak benar-benar berwarna pink loh guys, alias merah muda. Jadi sebenarnya warna pink yang dihasilkan pada pasir pantai adalah hasil pantulan cahaya matahari yang terpantul dari rangkaian koral mati yang tersapu ombak. Warna pasir pantai ini juga tidak selalu berwarna pink, hanya pada jam-jam tertentu saja. Jadi, kalau kita katakan warna pink, sepertinya kita mulai double check dulu ya guys ya. Selanjutnya, ada Kawah Ijen di Banyuwangi. Banyak banget yang terpukau dengan keindahan Kawah Ijen, apalagi saat malam hari. Kawah tersebut seperti mengeluarkan api berwarna biru. Beberapa pendaki, terutama pendaki mancanegara yang berbondong-bondong ingin melihat Kawah Ijen ini. Namun sebenarnya api pada Kawah Ijen bukanlah api yang sesungguhnya. Itu adalah gas yang keluar dari tanah bertemu dengan oksigen, lalu terlihat seperti api berwarna biru. Jadi penasaran gak guys untuk mengunjungi tempat ini sambil foto di balik Blue Fire? Oke, selanjutnya ada Gunung Sadahurip di Garut. Tahu nggak guys, beredar kabar ada piramida di balik Gunung Sadahurip. Namun setelah tim investigasi menelusuri kebenarannya, ternyata itu tidak benar. Sudah banyak bukti dari para ahli yang memecah misteri tersebut. Salah satunya seorang geolog, Sujatmiko. Menurutnya ada 5 alasan yang membuktikan bahwa tak ada piramida di Gunung Sadahurip. Pertama, susunan Gunung Sadahurip dari bawah sampai puncak tipe batuan solid. Jadi sangat sulit dikatakan ada piramida di dalam gunung itu.
Kedua, untuk membangun suatu piramida seperti Giza dibutuhkan 200.000 orang dalam waktu 20 tahun dengan membawa blok-blok batu sebanyak 2,3 juta ton. Untuk sadahurip itu impossible. Bila bebatuan sadahurip 6-7 ribu tahun sesuai uji karbon, saat itu Indonesia masih zaman menggunakan alat batu. Lalu ketiga, setiap proyek raksasa yang dikerjakan meninggalkan jejak artefaktual atau sisa-sisa pengerjaan. Di sadahurip tidak ada jejak itu. Ada bekas bebatuan yang katanya mirip tulisan Mesir kuno. Namun, setelah diteliti, itu silika yang terkena pelapukan. Keempat, bebatuan besar yang ada di sadahurip yang katanya diangkut dari Gunung Rahong untuk pembuatan piramida bisa dipatahkan. Semua bisa dijelaskan dengan proses geologi. Bebatuan itu ada karena lava yang mengalir dan masuk ke gunung. Sadahurip merupakan gunung purba. Dan yang terakhir, menurutnya pintu masuk ke piramida yang disebutkan ternyata hanya goa biasa. Dalamnya hanya beberapa meter dan tidak ditemukan indikasi adanya bebatuan yang dipahat manusia. Demikian cerita yang dapat kita rangkum versi Mindy Studio. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan ya guys. Jangan lupa juga untuk komen di kolom komentar apabila ada kekurangan dari pihak kami yang kurang berkenan. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!